Otherworldly Evil Monarch, Bab 86, Judul, Naluri yang Mengerikan. Karena celah besar dalam kultivasi yang ada antara Junmo Xie dan Guan Qinghan, bahkan jika Junmo Xie berhasil memukulnya di tempat lain di tubuhnya, dia kemungkinan besar tidak dapat menyebabkan cedera padanya. Namun, tenggorokan manusia sangat lemah, jadi itu adalah titik tubuh yang sangat penting dan rentan. Tidak hanya itu, siku manusia merupakan salah satu bagian tubuh terbaik untuk digunakan sebagai senjata ofensif karena kemampuannya dalam menahan dan menghilangkan stres. Dengan menyerang bagian terlemah musuh kamu menggunakan salah satu bagian terkuat tubuh kamu, sudah pasti mungkin untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari kamu. Terutama dalam kasus ini karena itu hanya pembunuhan satu pukulan. Serangan tunggal ini cukup untuk mendaratkan pukulan fatal. Jadi, Junwei sangat terkejut dan terheran. Apakah Mo Xie benar-benar pintar? Atau mungkin itu hanya kebetulan belaka? Junwei menjernihkan pikirannya dan menyaksikan pertarungan di depan matanya dengan konsentrasi dan perhatian penuh. Dia dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan dan meskipun sepertinya gerakan demi gerakan hanya akan mengenai Mo Xie dan bertugas untuk mengalahkannya, di mata Junwei, adegan yang sama sekali berbeda sedang dimainkan. Tepat sebelum setiap gerakan Guan Qinghan mengenai Junmo Xie, tubuh Mo Xie akan melakukan sedikit tindakan dan yang dibutuhkan hanyalah memberikan kekuatan di belakangnya dan itu sudah cukup untuk membunuh Guan Qinghan. Terkadang, ini terjadi lebih dari sekali di antara gerakannya. Junwei tetap diam dan mengamati dengan cermat pemandangan di depannya. Langkah ini, Mo Xie mengelak ke kanan dan dengan jelas mengangkat jari tengahnya sedikit sambil membentuk kepalan. Jika kamu melacak kemana itu mengarah ke, itu adalah otak Guan Qinghan. Itu adalah salah satu bagian terlemah dalam tubuh manusia. Gerakan ini, posisi dan gerakan lutut Mo Xie. Aksinya tajam dan cepat. Jika dia tidak menariknya tepat waktu, itu akan mengenai vaginanya. Kelemahan fatal lainnya dari tubuh manusia. Jantung, leher, tulang belakang. Setelah itu, mata, tenggorokan, telinga. Guan Qinghan tampak sangat bersemangat dan bahagia karena dia harus memukuli kakak iparnya yang mesum ini. Junmo Xie berusaha keras menghindari gerakannya sambil mengerang dan mengerang, tetapi Junwei yang menonton dari samping benar-benar tercengang sambil berkeringat ketakutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara dia berkeringat banyak, Guan Qinghan melanjutkan serangannya tanpa henti sama sekali. Setiap beberapa gerakan, Junwei akan sedikit merasa ngeri karena ketakutan di sampingnya. Dengan penglihatan dan pengetahuannya yang superior, dia dapat dengan mudah melihat bahaya di mana Guan Qinghan berada di setiap gerakan yang lewat. Guan Qinghan yang menyedihkan yang tanpa sadar menghadapi kematian berkali-kali masih antusias untuk memukuli Mo Xie tanpa petunjuk tentang apa yang bisa terjadi padanya. Junmo Xie terus-menerus melepaskan niat membunuh yang halus, jadi itu dipahami olehnya. Benar-benar mengerikan. Bahkan Junwei, yang merupakan ahli alam Earth Swan Qi, dengan semua kekuatan konsentrasinya hampir tidak bisa mengikutinya. Ini, seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak. Seekor naga tidak akan melahirkan seekor domba dan seorang pengamat yang bisa melihat ini akan ketakutan sampai mati. Dia bahkan tidak berani mengganggu permainan kecil kematian yang rumit ini. Jangan sampai kata-katanya sendiri terbukti menjadi bentuk gangguan pada Junmo Xie dan dia secara tidak sengaja kehilangan kendali atas konsentrasinya yang menyebabkan kematian Guan Qinghan. Gerakan Junmo Xie ini terlalu tajam dan cepat, jadi meskipun kaki Junwei masih utuh dan berfungsi sempurna, dia masih akan terlambat untuk menghentikan hal yang tak terhindarkan. Akhirnya, hanya setelah Junmo Xie dirobohkan 10 kali sebelum Guan Qinghan memutuskan untuk berhenti dan tidak terus mengejarnya lebih jauh. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa banyak bicara, dia hanya mengambil 2 panci anggur sebelum dia pergi ke halaman rumahnya sendiri. Juga, dia tidak memiliki ekspresi kemarahan, wajahnya persis sama seperti sebelumnya. Sangat dingin. Terlepas dari semua tindakan intens itu, dia tidak memiliki sedikit pun keringat di tubuhnya sementara Junmo Xie tampak benar-benar terluka. Tugas untuk Guan Qinghan ini praktis tidak sulit. Bagaimanapun, dia memiliki tingkat kultivasi yang menyedihkan, jadi itu cukup masuk akal. Junwei menatap kosong ke sosok Guan Qinghan yang pergi sementara pikirannya masih terguncang karena shock. Menurut perhitungannya, di pertarungan sebelumnya, jika itu adalah pertarungan hidup atau mati, Guan Qinghan akan mati setidaknya 47 kali sekarang.
Dan setiap saat, Junmo Xie benar-benar mundur dengan paksa. Kekuatan pertempuran menakutkan macam apa itu? Seseorang yang berada di tingkat ke-4 Xuan Qi mampu bertarung dengan seseorang di tingkat ke-9 Xuan Qi. Tidak hanya itu, orang ini juga akan menerobos alam perak Xuan Qi. Untuk mengatasi perbedaan level alam dan masih bisa bertarung dengan alasan yang sama, apakah rekor ini akan dipecahkan oleh keponakannya? Tidak, itu sudah dipatahkan olehnya. Dan bagian yang paling menakutkan adalah semua gerakan Junmo Xie itu adalah reaksi naluriah dan sepenuhnya dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Tapi, apa yang dia lakukan sebenarnya dengan paksa menarik serangannya setiap saat? Apa yang ditunjukkan ini? Apa maksudnya ini? Jun Wui benar-benar basah oleh keringat dingin. Ini menunjukkan bahwa tindakan membunuh telah tertanam di tulangnya, jadi dia bisa melakukan gerakan ini bahkan jika dia benar-benar tidak sadar atau tertidur. Bahkan tanpa berpikir, bahkan tanpa mempertimbangkan, dia akan bisa menyerang secara alami dengan mengidentifikasi kelemahan musuh dan memberikan serangan fatal. Membunuh sudah menjadi naluri. Hanya dengan cara ini yang akan terjadi. Ini, berapa banyak orang yang telah dia bunuh untuk mengasah keterampilan ini dan menyempurnakannya sejauh ini? Bahkan Jun Wui yang merupakan seorang veteran dari banyak perang takut untuk memikirkan lagi masalah ini. Dia terbiasa melihat darah dan darah kental di medan perang yang disebabkan oleh para prajurit, mengalami banyak pembunuhan-pembunuh berdarah dingin, tetapi semua orang itu telah dilatih dan dibesarkan secara pribadi. Bahkan kemudian, orang-orang dengan begitu banyak pembunuhan di bawah ikat pinggang mereka cukup kecil jika dibandingkan dengan keponakan ketiganya yang bisa bertindak tanpa berpikir. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mahir dalam membunuh. Mengerikan, tidak ada serangan sederhana dalam gerakannya. Setiap gerakan hanya akan mengakibatkan kematian. Membunuh telah sepenuhnya melebur ke dalam tulangnya sampai itu menjadi tindakan refleksif pertamanya. Dan monster iblis yang mengerikan, kejam, yang begitu kuat ini sebenarnya adalah keponakannya. Yang diistilahkan dan dikenali oleh seluruh kekaisaran sebagai Debauci. Junmo Xie. Jun Wui mengerang dan perlahan menutup matanya. Apa yang aku lihat? Aku pasti sedang bermimpi. Jika itu mimpi buruk, tolong biarkan aku bangun dari situ secepatnya. Mimpi buruk? Jika Junmo Xie dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa itu benar-benar menjadi mimpi buruk? Pada saat inilah Jun Wui teringat bahwa Junmo Xie telah mendesak ayahnya untuk menghentikan pertandingan tanding dengan mengatakan, "Aku benar-benar tidak dapat bertarung. Cucu jenderal tidak bisa bertarung?" Saat itu aku mendengar kata-kata ini, reaksi pertama ayah adalah menendang pantatnya dengan keras dan kemudian menunjuk ke pintu sambil berteriak, "Keluar!" Pada saat itu, ketika aku kebetulan mendengar kata-kata ini, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Itu terlalu lucu. Tidak bisa bertarung, tentu saja. Itu tidak bisa hanya dipahami sebagai ketidakmampuan untuk bertarung, tetapi mungkin juga dianggap sebagai. Dan sekarang benar-benar mengerti arti sebenarnya di balik kata-kata itu. Junmo Xie tidak bisa bertarung. Dia hanya bisa membunuh. Itu murni karena teknik pembunuhan ekstrim yang dimasukkan ke dalam darah, jiwa, setiap inci tubuhnya hingga setiap inci tulang, otot, dan setiap sarafnya. Jika tentara militer memiliki keterampilan seperti itu, bahkan ketika menghadapi 1 juta pasukan, selama dia memiliki kekuatan yang tersisa, dia tidak akan jatuh. Dan musuh-musuhnya tidak akan lebih dari tumpukan tubuh yang bisa berbaris untuk membentuk gunung. Jika pembunuh memiliki teknik seperti itu hanya akan menimbulkan rumor tentang pembunuh misterius di benua itu. Siapapun yang memiliki keterampilan semacam itu dapat mengubahnya untuk mempertahankan hidup dan merebut kematian. Bagi orang seperti itu, membunuh sudah menjadi kebiasaan, naluri atau puncak seni dan bahkan pencapaian tertinggi. Sama seperti seorang grandmaster artis yang dapat memadukan semua yang mereka lihat dan menangkap perasaan di dalamnya, seorang seniman bela diri juga dapat melakukannya. Ini adalah impian semua pejuang dan pembunuh, tetapi tidak ada yang pernah bisa mencapai puncak pembunuhan. Namun, Junmo Xie, keponakannya, bisa melakukannya. Apakah itu mungkin? Jun Wui memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Di mana bocah nakal ini belajar membunuh? Bagaimana dia bahkan berlatih? Lebih penting lagi, apa yang dia praktikkan? Jun Wui merasa bahwa keponakannya itu sangat misterius dan dia tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Meskipun kultivasinya saat ini hanya di tingkat ke-4 Xuan Qi, dari penampilan sebelumnya, seseorang pasti tidak bisa meremehkannya.